Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jawuro Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Baik teman-teman, Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Menhan RI, Pak Prabowo Subianto, yang notabene sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, mengadakan sebuah pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, dari pertemuan tersebut muncul berbagai macam spekulasi. Apakah ini merupakan rangkaian strategi dari Pak Prabowo yang kita tahu sebelumnya Pak Prabowo sudah mendeklarasikan membentuk sebuah koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang beberapa hari yang lalu PKB pun mengunjungi partai yang lain yaitu Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto. Nah, apakah kunjungan Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Khofifah ini merupakan salah satu rute untuk menuju Pilpres 2024 mendatang? Lalu jika pun demikian, kenapa Pak Prabowo tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Caimin atau Gus Muhaimin? Misal kunjungan ke Ketua Umum Partai PDI atau ke Demokrat dan lain sebagainya. Tapi Pak Prabowo malah mengunjungi Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hasil survei terakhir di berbagai macam lembaga survei menunjukkan bahwa Pak Prabowo kemudian tiga calon presiden yang unggul yaitu Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo itu secara geografis memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, yang ingin jadi catatan bagi Pak Prabowo ini adalah ketika melihat bahwa Pak Prabowo memiliki kelemahan di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kemudian juga yang kedua, kita tahu secara basis massa Jawa Tengah dan Jawa Timur itu merupakan basis NU begitu. Yang perlu saya tegaskan adalah pertama bahwa NU sebagai pemilih Muslim yang secara elektoral memiliki signifikansi dan itu tidak bisa terbantahkan. Jadi 50% dari total muslim yang ada di Indonesia, mereka mengaku bahwa memiliki kedekatan dengan NU. Jadi ormas terbesar bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga di dunia itu adalah NU. Tapi jangan lupa bahwa pilihan warga NU juga tidak monolitik. Meskipun elit dari NU dicalonkan baik sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden, itu tidak serta-merta warga NU akan memilihnya. Karena warga NU semakin independen dan juga semakin beragam. Salah satu buktinya adalah ketika pemilu 2004 yang lalu, kita tahu pemilu 2004 itu Ibu Mega mencalonkan diri sebagai calon presiden dan mengambil wakilnya dari NU yaitu Pak Kiai Haji Hashim Mujadi. Kemudian juga Pak Wiranto mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wakilnya juga sama dari NU. Pada waktu itu Kiai Haji Solahuddin Wahid. Namun pada dalam faktanya kedua-duanya kan notabene pasangan dari darah biru NU, yang satu ketua umum PBNU, kemudian yang satu juga sebagai adiknya Pak Gus Dur begitu. Namun dalam perputaran hitungan faktanya mereka kalah, baik Ibu Mega ataupun juga Pak Wiranto. Kalah oleh siapa? Oleh Pak SBY yang pada waktu itu mengambil Pak Yusuf Kalla sebagai NU pinggiran. Orang-orang mengatakan bahwa para analis juga mengatakan bahwa Yusuf Kalla sebagai NU pinggiran. Kenapa dikatakan NU pinggiran? Karena kita tahu Pak Yusuf Kalla itu bukan keturunan dari darah biru NU. Beliau hanya sebatas pengurus wilayah NU. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masyarakat yang notabene NU itu sudah betul-betul cerdas, sudah pintar, mereka sudah tahu mana yang betul-betul harus dipilih atau dianggap tepat untuk dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hari ini Ibu Khofifah Indar Parawansa menjadi perhatian banyak partai politik yang sudah membentuk koalisi. Bahkan jauh-jauh hari pun Anies Rashid Baswedan ketika menemukan satu kegalauan antara menentukan AHY dari Demokrat atau Ahmad Heriawan dari PKS,
muncul satu opini pada waktu itu untuk menetralisir hal tersebut, bahwa pengganti yang tepat untuk melengkapi kekurangan Anies Baswedan adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kemudian juga analis yang lain mengatakan bahwa ketika koalisi Indonesia Raya Bersatu, PKB dan juga Gerindra berkoalisi namun pasangannya oleh Caimin, maka koalisi tersebut tidak memiliki nilai jual. Muncul juga opini yang bisa melengkapi Pak Prabowo itu adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Seolah-olah hari ini Ibu Khofifah menjadi primadona bagi kandidat calon presiden 2024. Penentu rute gerak di 2024. Nah, khususnya di kalangan perempuan ya, beliau terkuat. Kenapa jadi primadona? Bukan hanya bagi Anies dan juga Pak Prabowo sebetulnya, tapi juga bagi Pak Ganjar Pranowo. Jika melihat strategi mobilisasi basis, itu justru Pak Ganjar Pranowo penting untuk menjadikan Ibu Khofifah sebagai calon wakil presiden. Kita tahu Pak Joko Widodo di 2019 itu menggunakan strategi mobilisasi basis, di mana Pak Jokowi mengambil Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sama-sama notabene dari Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu. Dan mereka berdua tidak menggunakan strategi komplementer atau juga tidak menggunakan strategi penetrasi lawan. Jadi memperkuat basisnya masing-masing dan terbukti 70% lebih Pak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu di Jawa Tengah, kemudian 66% lebih itu pasangan Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di Jawa Timur begitu. Dan itu penting bagi Pak Ganjar jika ingin menggunakan strategi pendekatan basis, mobilisasi basis. Tapi jika pendekatan strategi komplementer, komplementer itu ketika si calon presiden memiliki kekuatan secara basis di geografis tertentu, tapi memiliki kelemahan misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka otomatis Ibu Khofifah menjadi alternatif bagi pasangan tersebut. Misal Pak Prabowo dan Pak Anies unggulkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, kemudian Sumatera dan NTB. Nah, kedua pasangan tersebut jika pendekatannya komplementer, maka jelas yang dibutuhkan atau yang diperlukan adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, jika saya boleh menyimpulkan bahwa Ibu Khofifah hari ini merupakan sebagai primadona calon wakil presiden terkuat di Indonesia khususnya dari kaum perempuan. Beliau sebagai Gubernur Jawa Timur, kemudian sebagai Ketua PP Muslimat NU, kemudian juga mantan Menteri Sosial, dan hari ini jika ingin menggunakan pendekatan berbasis mobilisasi basis, maka Ibu Khofifah dibutuhkan untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kemudian juga jika ingin menggunakan pendekatan strategi komplementer, maka Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan harus betul-betul berebut untuk menjadikannya Ibu Khofifah sebagai calon wakil presiden. Dan apapun yang terjadi, ini kita masih punya waktu sampai nanti bulan Oktober, Agustus, September. Mudah-mudahan siapapun yang nanti jadi terpilih, yang jelas kita berharap sebetulnya tiap pemilu itu harusnya ada keterwakilan dari perempuan, dan ini membuka cakrawala demokrasi kita di Indonesia. Mungkin cukup sekian teman-teman, dan demikian terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.